Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Larasati Agnes Monika Pasaribu, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023, Angkatan 3, Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan kembali membahas tentang core value ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis, bisa antar sesama pemerintah maupun swasta. Kolaborasi pemerintahan. Kolaborasi pemerintahan merupakan sebuah proses yang melibatkan nama bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kolaborasi pemerintahan juga mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama, di mana mitra saling menghasilkan tujuan, strategi, berbagi tanggung jawab, dan sumber daya. Ada 6 kriteria kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ada 3 tahapan asesmen kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kode etik kolaborasi. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pewujudan perilaku. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. 5. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 6. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 7. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan 8. Secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran kualitas layanan yang diberikan. Proses menjalin kolaborasi. 1. Trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan. 4. Pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi, yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Faktor penghambat kolaborasi, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi dan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Selanjutnya saya akan membahas tentang Wall of Government, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.
Pentingnya WOG, yaitu adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Berikut manfaat WOG. Berikut keuntungan WOG. Berikut bentuk-bentuk WOG. Praktek WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang terakhir, koalisi sosial. Apa saja tantangan WOG? Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. WOG berdasarkan jenis dibagi menjadi 4. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. WOG berdasarkan pola dibagi menjadi 5. Yang pertama, pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, dan pelayanan terpusat, serta pelayanan elektronik. Berikut ini contoh penerapannya, yaitu dengan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Video dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.